Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang etika politik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Visa Ramanitya Riyadini, NRP 021001 dari Departemen Teknik Mesin. Nama saya Muhammad Fauzan Alvito, NRP 021194000013 dari Departemen Teknik Mesin. Nama saya Ferdinand Wahyu Purba, NRP 021025 dari Departemen Teknik Mesin. Nama saya Benedikto Bonabasoro Soragi, NRP 021049 dari Departemen Teknik Mesin. Nama saya Harvin Mulyono, NRP 021128 dari Departemen Teknik Mesin. Nama saya Isda Kristan, NRP 085033 dari DKV. Nama saya Kealin Dindalmi, NRP 085063 dari DKV. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali di kalangan intelektual dan kaum elit politik bangsa Indonesia tercinta ini. Aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, dan hukum serta hankam merupakan ranah kerjanya Pancasila di dunia Indonesia yang sudah menjadi dasar negara dan membawa negara ini merdeka hingga kini. Secara hukum, Indonesia memang sudah merdeka selama itu. Namun, jika kita telaah secara individu atau minoritas, hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam permukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi. Selanjutnya, rumusan masalah dari permasalahan ini yaitu pengertian Pancasila, pengertian etika, pengertian politik, pengertian nilai, pengertian moral, pengertian norma, etika politik, legitimasi kekuasaan, legitimasi moral dalam kekuasaan, makna nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik, etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila menurut cabang filsafat. Yang pertama, ontologi Pancasila. Ontologi itu ilmu pengetahuan tentang yang ada sebagai yang ada, hakikat sebenarnya tentang yang ada atau hakikat suatu objek. Dengan kata lain, ontologi Pancasila ini menjelaskan suatu objek dilihat dari hakikatnya sampai hakikat yang paling dasar. Nah, Pancasila ini hakikat yang paling dasarnya adalah filosofis Groundslug seperti pada pidato Bung Karno 1 Juni. Nah, filosofi Groundslug ini maksudnya adalah nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, bahkan sebelum bangsa Indonesia itu ada disebut sebagai negara Indonesia. Jadi memang sudah ada dari dulu. Terus epistemologi Pancasila ini, epistemologi adalah upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, dan sebagai sistem satu pengetahuan didapatnya nilai kebenaran dalam suatu pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman panca indera. Nah, panca indera tiap orang-orang akan memiliki pengertian yang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat digeneralisasi, sehingga epistemologi Pancasila ini tiap orang mendapatkan pengertian yang berbeda-beda. Jadi, epistemologi Pancasila bersifat subjektif adanya. Kemudian, aksiologi Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Jadi aksiologi ini ilmu tentang value, tentang nilai. Nah, setelah ontologi itu kan seperti wujud fisiknya, aksiologi ini lebih ke nilainya. Setelah ada wujud, apa sih tujuannya ada Pancasila itu? Ternyata Pancasila itu dilihat dari segi
moral, dari segi etis, itu ada nilai-nilai di sana. Seperti kalau kita melakukan perjuangan, jadi perjuangan itu didasarkan dari nilai-nilai ketuhanan. Lalu perjuangan didasarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan perjuangan dilakukan dengan cara persatuan, kemudian dengan cara demokratis, perwakilan, kemudian ditujukan perjuangan itu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, kemudian yang kedua ada pengertian etika. Mungkin kita sering memperhatikan banyak orang sangat menjaga etika mereka ketika mereka sedang makan, mengantri, atau bertemu dengan orang asing. Namun faktanya konsep etika tidak hanya diterapkan dalam melakukan hal-hal sederhana sehari-hari, tetapi harus diterapkan bahkan dalam lingkungan atau lingkup yang lebih luas seperti kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa itu sebenarnya etika? Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral, ilmu pengetahuan, dan prinsip-prinsip moralitas. Konsep moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang diukur dari sudut pandang baik atau buruk. Namun, etika berhubungan dengan tata cara kehidupan manusia dari sudut pandang mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Konsep etika berkaitan dengan hubungan tingkah laku manusia, hubungan pandangan hidup, dan filsafat hidup dari masyarakat tertentu. Etika bersumber pada persetujuan atau praktik sekelompok manusia dalam pengkajian sistem nilai-nilai atau kode. Dalam hubungannya dengan pengamalan sila Pancasila, etika berperan secara fungsional untuk mengatur batasan berkehidupan sesuai kebenaran Pancasila oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berlaku di segala bidang oleh segala kalangan masyarakat, di segala sektor melingkupi politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Next. Belum di-record ya? Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian politik secara terminologis. Secara terminologis ada dibagi 3 poin. Yang pertama itu, politik diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankannya, ataupun memperluasnya. Dan poin yang kedua, politik diartikan sebagai kebijakan atau polisi yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemerintah mengatur urusan masyarakat. Sedangkan secara etimologi, politik itu berasal dari bahasa Belanda yaitu politik dan bahasa Inggris politics. Yang kedua kata ini bersumber dari bahasa Yunani yaitu kata politika. Sedangkan kata politika ini memiliki 2 akar kata. Yang pertama itu politis yang artinya warga negara, dan satu lagi polis yang artinya negara kota. Sehingga kata politika bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Next. Next. Kemudian ada pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Andrew Haywood, mendefinisikan politik itu sebagai kegiatan bangsa untuk mempertahankan, membuat, dan mengamandemen segala peraturan yang sifatnya umum. Dan hal ini tidak lepas dari berbagai macam konflik atau hubungan kerjasama. Kedua dari Ramlan Bakti, yang mendefinisikan politik sebagai proses interaksi dalam pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama. Terakhir ada Robert F. Soltau, mendefinisikan politik sebagai ilmu yang belajar tentang negara, tujuan dari negara tersebut, lembaga-lembaga yang ada dalamnya, sekaligus hubungan antara negara dan warga negaranya, maupun hubungan negara dengan negara lainnya. Next. Pengertian etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik.
Fungsi etika politik yaitu membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif dalam artian berdasar pada argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan tersebut. Selain itu, etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam berperilaku politik yang toleran, jujur, amanah, sportif, dan tidak arogan. Next. Selanjutnya adalah pengertian legitimasi kekuasaan. Menurut para ahli, legitimasi bisa diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksana kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral yang sepatutnya. Legitimasi biasanya terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat berdasarkan putusan dalam peradilan, di mana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran, di mana hal ini mencakup peraturan keputusan tersebut dapat diterima dan diakui kesahihannya dalam masyarakat luas. Kemudian, legitimasi kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik. Legitimasi kekuasaan muncul dalam rangka mengelola sumber daya yang ada dalam suatu negara untuk kepentingan rakyat. Saat proses pengelolaan sumber daya tersebut, kemudian ada pihak yang menghalangi, pada titik inilah legitimasi kekuasaan bekerja. Dalam legitimasi kekuasaan, terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan pada pihak yang menghalangi terwujudnya legitimasi kekuasaan tersebut. Legitimasi pada prinsipnya sebagai kekuatan penguasa yang diterima oleh rakyatnya. Dalam ajaran legitimasi ini, pemberi legitimasi disebut sebagai pemberi dan disebut juga sebagai penerima atas manfaat legitimasi yang diberikan kepada penguasa. Jadi, kepentingan rakyat dalam teori legitimasi kekuasaan ini ditempatkan di atas segalanya. Next. Kemudian selanjutnya, apa hubungan legitimasi moral dengan kekuasaan? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa moral adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu dari segi baik dan buruknya menurut hati nurani manusia itu sendiri. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Dalam artian yang lebih ekstrim, kekuasaan dapat berarti kemampuan untuk memaksakan kehendak dari orang lain agar sesuai dengan kehendak yang kita miliki. Kekuasaan merupakan fenomena alami yang mana dapat muncul dengan sendirinya dan ada bahkan tanpa disadari keberadaannya. Selain itu, kekuasaan merupakan konsep yang abstrak, bersifat subjektif, dan hanya berlaku dalam lingkup tertentu saja. Hal itu menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa usaha untuk mendapatkan kekuasaan selalu sah apabila berhasil mendapatkan kekuasaan tersebut bagaimanapun caranya. Padahal pada kenyataannya tidaklah demikian, karena sebagai seorang manusia, kita masih terikat oleh etika dan nilai-nilai moral. Dr. Mujianto menegaskan bahwa kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi agar mengesahkan kedudukannya sebagai raja atau penguasa. Legitimasi ini pada hakikatnya digunakan untuk memastikan adanya kekuasaan yang berlaku, untuk menekan keinginan bawah sadar manusia dalam lingkup yang sama agar tidak merebut kekuasaan yang berlaku, serta untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak melemah. Negara sebagai sekumpulan manusia yang disebut rakyat tentulah memiliki kekuasaan di dalamnya. Sumber legitimasi negara adalah moralitas yang berlaku universal sebagaimana hakikat dari moralitas itu sendiri. Artinya, negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang ketika menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Kekuasaan negara hanya ditaati sejauh menjalankan fungsinya dalam batas-batas moral tertentu yang tentunya harus sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Next. Makna nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada yang
ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dengan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan susila. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam mengambil keputusan-keputusan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Next. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah urgent. Langkah permulaan dimulai dengan membangun konstruksi berpikir dalam rangka menata kembali kultur politik Indonesia. Kita sebagai warga negara telah memiliki hak-hak politik. Pelaksanaan hak-hak politik dalam kehidupan bernegara akan saling bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesama warga negara dalam berbagai wadah, yaitu wadah infrastruktur dan suprastruktur. Next. Oke, selanjutnya penutup. Kesimpulan dari diskusi kami hari ini yaitu berpolitik dalam lingkung berwarga negara di Indonesia sejatinya adalah perbuatan yang sangat amat mulia apabila dijalankan sesuai dengan etika dan moral yang terkandung dalam filsafat Pancasila. Keberadaan Pancasila dalam nilai etika berpolitik ada apabila betul-betul ada keinginan dari setiap warga negara sebagai insan politik untuk mengamalkan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan berwarga negara. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.